doesn't make sense at all. You've been by my side all along. Feels like we've been here before. Tell me where you came from. This doesn't make sense at all. You've been by my side all along. Feels like we've been here before.
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisriani Hatini SE. Saya mengajar mata pelajaran ekonomi bisnis di SMK Negeri 4 Kabupaten Tangerang. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Program Studi Pendidikan Ekonomi di LPTK Universitas Indraprasta PGRI. Dengan nomor peserta 2015018595557. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 4 Kabupaten Tangerang. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Oke, seperti biasa untuk hari ini kita akan belajar lagi ya, belajar ekonomi bisnis. Tentunya sebelum belajar kita harus berdoa dulu ya. Oke, Ibnu silakan dipimpin teman-temannya. Duduk siap. Sebelum memulai pelajaran hari ini, berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, sebelum mulai ya, Ibu tanya dulu deh kehadirannya ya. Siapa yang mau masuk hari ini? Siapa? Natasha, kenapa Natasha? Natasha Syaki, terus? Devi Amalia, kenapa? Ada lagi? Kenapa? Jadi tiga ya, tiga orang yang nggak masuk hari ini. Oke, sebelum mulai ya, coba kita periksa dulu meja atau kolong-kolong mejanya. Masih ada sampah atau sudah bersih? Oke, ucapkan terima kasih ya kepada yang piket hari ini karena sudah membersihkan kelas dengan baik. Oke ya, sebelum dimulai tentunya kita supaya lebih semangat ya belajarnya, kita harus ice breaking dulu ya. Oke, silakan berdiri ya, ice breaking. Oke ya, tolong lihat ababa dari ibu ya. Kalau ibu begini berarti cik, 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 bu, wah, cik, bu, wah, cik,
ya. 3 orang yang nggak masuk hari ini. Oke ya. Sebelum kita masuk materi ya, tadi kita sudah ice breaking ya, tentunya semangat, lebih semangat belajarnya. Nah sekarang ibu mau nanya nih ya, karena kita masuk ke materi ya, ilmu ekonomi. Ibu mau nanya ya, mungkin di antara kalian dulu ya waktu SD dan SMP pernah belajar mengenai ilmu ekonomi ya. Ilmu ekonomi itu pelajari apa aja sih ya? Jadi di ilmu ekonomi itu mempelajari bagaimana usaha-usaha manusia dalam mencapai kemakmuran. Bukan yang coba siapa? Mira. Mempelajari bagaimana produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke. Coba lagi, satu orang lagi. Yang laki-laki. Yang laki-laki, masa laki-laki nggak ada suaranya? Udah off aja lah, 2 orang ya. Udah off 2 orang. Ya. Ilmu ekonomi itu pelajari apa aja sih? Ya. Jadi di ilmu ekonomi itu mempelajari bagaimana usaha-usaha manusia dalam mencapai kemakmuran. Bukan yang lagi. Coba siapa? Mira. Mempelajari bagaimana produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke. Coba lagi, satu orang lagi. Yang laki-laki. Yang laki-laki, masa laki-laki ada suaranya? Udah off aja, 2 orang ya. Oke ya, ilmu ekonomi itu ada 3 ya. Pertama ilmu ekonomi deskriptif, 2 teori, 3 jadi ada 3 ilmu ekonomi ya. Yang pertama ilmu ekonomi deskriptif. Coba siapa yang mau bacain? Siapa yang mau bacain? Oke, Jikri boleh. Ilmu ekonomi deskriptif adalah analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi, fakta, dan perekonomian. Itu deskriptif ya. Ilmu ekonomi yang mempelajari keadaan yang nyata pada saat itu ya, namanya disebut deskriptif. Oke, yang kedua. Coba Kesha. Deskriptif adalah analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi, fakta, dan perekonomian. Itu deskriptif ya. Ilmu ekonomi yang mempelajari keadaan yang nyata pada saat itu ya, namanya disebut deskriptif. Kan? Oke. Ilmu ekonomi makro merupakan ilmu yang mempelajari perekonomian secara makro. Contohnya yaitu pendapatan nasional, inflasi, deflasi, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Itu ya makro ya. Sekarang ada ya, tadi mikro ya? Makro tadi makro. Oke. Sekarang mikro ya. Oke, coba sekarang ilmu ekonomi mikro. Siapa yang tahu? Aprina, silakan. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari bagian kecil atau aspek individual dari kegiatan perekonomian. Contoh dari ekonomi mikro yaitu keputusan pengusaha dan konsumen, terbentuknya harga barang atau jasa dan faktor produksi tertentu di pasar, dan alokasi sumber daya ekonomi. Oke, tepuk tangan. Nah itu ya, jadi kita tahu ya. Ilmu ekonomi terapan. Coba siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, Desti silakan. Ilmu ekonomi terapan, ilmu ini berkaitan dengan analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Jadi, ilmu ekonomi terapan lebih bersifat praktis dengan menerapkan pengertian ekonomi pada bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu. Oke, tepuk tangan. Oke, tadi kita sudah bahas ilmu ekonominya ya, jadi ada 3 ilmu ekonomi. Nah, sekarang kita bahas pelakunya, pelaku atau orang atau badan yang melakukan kegiatan ekonomi. Coba 1. Rumah tangga keluarga. Ya, pelaku ekonomi rumah tangga keluarga. Yang kedua, perusahaan. Yang ketiga, ya, pemerintah atau
Memproduksi barang. Memproduksi barang atau menghasilkan barang? Salah lah. Oke. Kalau kelompok ekonomi tadi ada 3 ya. 1, kelompok ekonomi. Oke, siapa yang tahu ya? Pelaku ekonomi rumah tangga atau konsumsi itu adalah pelaku ekonomi yang berperan sebagai Penghasil faktor produksi. penghasil Faktor faktor produksi. Kalau rumah tangga perusahaan Yang menghasilkan barang. yang menghasilkan barang dan Jasa. jasa. Kemudian kalau rumah tangga negara Yang mengatur regulasi yang mengatur Regulasi atau kebijakan. peraturan. ya yang mengatur regulasi perekonomian atau dia yang sebagai pengatur kegiatan ekonomi yaitu negara ya. Kalau di luar negeri dia mendistribusikan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Itu ya. Jadi ini adalah pelaku ekonominya ya. Nah, tentunya pelaku ekonomi ini melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan 3. Pertama adalah motif ekonomi, yang kedua berdasarkan prinsip ekonomi, dan yang ketiga berdasarkan tindakan ekonomi. Ya, jadi kegiatan ekonomi atau pelaku ekonomi ini melakukan kegiatan ekonomi tidak begitu saja, tapi ada motif, ada prinsip, dan ada tindakan ekonomi. Coba, mungkin udah ada yang pernah baca ya. Apa itu motif ekonomi? Ya, Jikri. Motif ekonomi adalah dorongan melakukan tindakan ekonomi supaya mencapai kemakmuran. Oke, itu ya. Jadi motif ekonomi. Yang kedua, tindakan ekonomi. Ya, Tindakan ekonomi adalah usaha yang dilakukan untuk menghasilkan keuntungan dan keberhasilan. Nah, usaha untuk menghasilkan keuntungan dan keberhasilan. Kemudian prinsip ekonomi. Siapa? Yang bisa? Ya, oke, Kira. Prinsip ekonomi adalah prinsip Bukan tindakan ekonomi supaya mencapai kemakmuran. Oke, itu ya. Jadi Usaha yang dilakukan untuk menghasilkan keuntungan dan keberhasilan. nah, usaha untuk menghasilkan keuntungan dan keberhasilan. Kemudian bisa? Oke, Mira. Prinsip ekonomi adalah berusaha dengan alat-alat atau dana yang ada untuk memperoleh hasil atau tujuan sebesar-besarnya, atau dengan ongkos atau pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Tuh, udah ya. Udah ya. Udah. Oke ya, itu adalah Berusaha dengan alat-alat atau dana yang ada untuk memperoleh hasil atau tujuan sebesar-besarnya, atau dengan ongkos atau pengorbanan yang sekecil-kecilnya. tuh, udah itu aja. Udah ya. Udah. Oke ya, itu adalah prinsip, motif, dan tindakan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi, pelaku ekonomi ya, melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan 3 hal tersebut ya. Kenapa disebut prinsip, motif, sama tindakan ekonomi? Tentunya agar perekonomiannya berjalan lancar. Tentunya kita misalnya ya yang perusahaan mendapatkan keuntungan besar-besarnya ya, dan kita sebagai konsumen kita mendapatkan barang yang kita butuhkan ya. Tuh. Oke ya, sampai di sini ya pembahasannya mengenai ilmu ekonomi ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut aja ya. Nah, sekarang Ibu akan membuat kelompok ya. Jadi, opanya kali ya, op dulu. Oke ya, untuk lebih jelasnya mengenai materi yang akan kita bahas nanti ketika mengerjakan tugas ya berkelompok, ada baiknya kita melihat tayangan video berikut ini ya. Hai, aku hari ini sedang menemani ibuku untuk berbelanja di supermarket. Kebetulan hari ini sedang banyak diskon di supermarket loh. Ya, kegiatan ibu dan aku ini dalam ilmu ekonomi
sedang mengadakan promo buy one get one. Tentu saja aku akan membeli donat di sana. Ayo, siapa di sini yang sama seperti aku? Kalau prinsip ini didasarkan pada cara berpikir seseorang untuk memperoleh kepuasan atas barang atau jasa sebesar-besarnya, dan aku ini dalam ilmu ekonomi sering disebut dengan prinsip ekonomi yang sedang mengadakan promo buy one get one. Tentu saja aku akan membeli donat di sana. Ayo, siapa di sini yang mau seperti aku? Banyak sekali barang yang mereka antarkan ya. Kata saja mereka menggunakan truk besar itu. Ini bisa disebut sebagai motif kegiatan ekonomi intrinsik loh. Iya, Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Kita mengerjakan LKPD. Silakan sekarang buat kelompok ya. Satu kelompoknya 6 orang ya. Mulai dari sekarang. Oke, silakan berkelompok. Yuk mulai ya. Ingat satu kelompoknya 6 orang ya. Silakan diatur ya. Kelompok 1 di mana? Kelompok 2, kelompok 3. Ya. Lihat ya. Ibu akan membagikan lembaran LKPD setiap kelompok untuk dikerjakan ya. Silakan dibaca tugasnya ya secara jelas, kemudian dikerjakan. Boleh melihat handphone ya, kalian boleh searching ke Google ya, boleh. Tapi ingat handphonenya digunakan untuk belajar ya, bukan untuk main game ya. Oke, silakan persiapkan alat-alatnya, alat tulisnya, bukunya, ya, handphonenya, pulpen dan pensil, dan mulai mengerjakan tugas. Oke, kelompok 1 di mana? Kelompok iya, tunggu, lihat aja lah di situ dibaca ya, bukunya. Terus apa sih namanya? Halaman 4 tuh jawab tuh ya. Ya, udah ya. Gitu jawabannya. Ayo Bu. 1, 2, 3. Jangan ada itu coba. Ya, jangan ada gelas. Ya. Tanya lagi dulu di sana. Ya. Nomor lagi ini. Terus ada tahu kan? Ya, bisa. Pulang ya. Ya. Oke, sip. Oke ya, diskusi sudah selesai. Saatnya kita presentasi. Nah, saat ini yang akan presentasi adalah kelompoknya Umar. Kelompok berapa Umar? Kelompok 3. Oke, silakan disimak. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Silakan Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kelompok yang ada di LKPD, yaitu Biarkan kamu menjadi seorang pengusaha di bidang pakaian jadi, dan apa yang akan kamu lakukan supaya produk pakaian yang kamu miliki dapat diminati oleh konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari LKPD yang sudah dikasih oleh Ibu Ani. Jadi soalnya itu, jika kamu menjadi seorang pengusaha di bidang konveksi pakaian, apa yang akan kamu lakukan supaya produk pakaian yang kamu miliki dapat diminati oleh konsumen? Bagaimana kamu dapat meyakinkan konsumen bahwa produk yang kamu miliki baik? Berikanlah argumen keterangan tersebut dengan argumen kamu. Penyelesaiannya, sebagai seorang pengusaha konveksi pakaian,
di ekonomi makro adalah penentuan tingkat kegiatan ekonomi yang diukur dengan pendapatan. Oke, cukup. Terima kasih. Dari kelompok 2 izin bertanya. Ekonomi makro kan disebut juga sebagai teori pendapatan. Nah, kenapa disebut demikian? Coba boleh diulang. Ekonomi makro disebut juga sebagai teori pendapatan. Kenapa disebut demikian? Boleh saya catat dulu ya. Nah, ada yang ingin bertanya lagi? Saya Devi Monica, perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya. Nah, bagaimana sih Anda memastikan bahwa produk Anda ini memenuhi atau bahkan melebihi harapan konsumen dalam hal kualitas dan desain? Terima kasih. Dan desain. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Bagaimana Anda memastikan bahwa produk Anda memenuhi atau bahkan melebihi harapan konsumen dalam hal kualitas dan desain? Jawabannya, kita bisa memastikan bahwa produk kita memenuhi harapan konsumen, melakukan riset pasar yang mendalam, mendengarkan dengan umpan balik pelanggan, dan memprioritaskan standar kualitas yang tinggi dalam setiap langkah produksi, dan terus berinovasi dalam desain produk untuk tetap relevan dengan kebutuhan konsumen. Apakah cukup? ya, terima kasih atas pertanyaan yang sudah dikemukakan. Demikian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kelompok teman kalian sudah maju ya, yang diwakili oleh Chandra sama Umar ya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa dalam melakukan kegiatan ekonomi itu tidak terlepas dari ilmu ekonomi ya. Jadi ilmu ekonomi itu harus diterapkan. Tadi misalnya contoh kasusnya adalah pengusaha ya. Bagaimana caranya pengusaha itu memproduksi barang, tetapi ini dengan melihat ya. Contoh kasusnya adalah pengusaha ya, pengusaha konveksi. Bagaimana caranya memproduksi barang ya, konveksi itu dengan produk yang bagus tapi dengan pengeluaran atau modal yang sangat seminimal gitu ya, tapi dengan produk yang bagus. Jadi ada pemilihan bahan dan sebagainya itu ya. Jadi kita applause dulu untuk kelompok yang sudah maju. Ternyata sampai di sini ya, sebelum penutup tentunya harus ada refleksi ya. Silakan ya, siapa yang bisa memberikan kesimpulannya mengenai materi kita hari ini? Coba siapa angkat tangan? Ais. Setelah mendengar materi tersebut, saya mempelajari apa saja peran para pelaku ekonomi dan bagaimana para pelaku ekonomi seperti produsen, konsumen, dan distributor menjalankan kegiatan ekonominya masing-masing. Oke, kita ada lagi yang mau memberikan kesimpulannya setelah Ais tadi? Oke, Rina, silahkan. Dari ilmu ekonomi, saya jadi tahu ternyata kegiatan sehari-hari yang saya lakukan itu termasuk kegiatan ekonomi, motif ekonomi, tindakan ekonomi, dan prinsip ekonomi. Dan saya juga tahu tokoh-tokoh dari ilmu ekonomi. Dan saya juga tahu bahwa dalam pelaku ekonomi itu ada produksi, konsumsi, dan distribusi. Oke, terima kasih. Hari ini silahkan buka Google Chrome-nya ya. Kita akan tes pengetahuan ya. Silahkan dibuka HP-nya dan kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit saja karena ini soal pilihan ganda. Oke, kerjakan, buka HP-nya masing-masing.
kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tadi diawali dengan doa, tentunya kita juga harus diakhiri dengan doa. Kepada Ibnu ya, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini ya, kita tutup dengan doa. Silakan Ibnu. Siap. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dimulai. Doa selesai, ucapan